Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan kali ini Rujuk tengah mengikuti kegiatan agenda reses ketiga tahun 2023 anggota DPRD Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini kita tengah mengikuti kegiatan reses ketiga dari salah satu anggota dewan dari fraksi Golkar. Siapa dia? Ini dia. Assalamualaikum Pak Haji Marta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa kawan-kawan Rujuknya. Selamat malam kawan-kawan Rujuk yang saya cintai dan saya banggakan. Oke guys, langsung aja yuk kita berbincang dengan Pak Haji Marta ini. Dan saya dengar ini Pak Haji Marta ini belum lama menjadi ketua fraksi Golkar ya Pak Haji ya. Oke deh, sebelum kita bahas soal itu, kita bahas tentang kegiatan reses ketiga nih Pak Haji nih. Yeah. Nah, ini tadi saya juga sudah melihat nih rame banget ya, warga antusias nih berbondong-bondong datang ke resesnya Pak Haji Marta di wilayah Bekasi Barat, tepatnya di Kelurahan Bintara ya Pak Haji nih ya. Oke, silakan Pak Haji, boleh diulas nggak nih tadi kira-kira aspirasi apa aja sih yang Pak Haji tampung? Terima kasih Mbak Mega atas pertanyaannya yang cukup baik ya. Kegiatan reses malam ini adalah reses yang titik kedua, reses 3 anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar, yaitu saya sendiri. Lokasinya di RW 15 Kelurahan Bintara, meliputi ada 5 RT dan juga alhamdulillah yang hadir lebih dari 150 orang. Alhamdulillah sangat antusias dan saya juga sangat memberikan apresiasi kepada Pak RW dan Pak RT yang ada di lingkungan RW 15 ini. Artinya warganya antusias memberikan aspirasi atau masukan kepada kami untuk kepentingan masyarakat di wilayah RW 15. Di antaranya saluran air, jalan, dan pengaspalan, dan juga kantor RT, pos RT maksudnya, dan juga termasuk awning yang dibutuhkan oleh masyarakat di RT 01 RW 15 ini. Tentunya kami selaku anggota Dewan Dapil 5 ini Bekasi Barat Pondok Gede kita akan mengusahakan dan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini sampai dengan berhasil ya. Karena upaya saya ini adalah untuk kepentingan warga. Jadi biar bagaimanapun juga saya untuk berusaha untuk keberhasilan di RW 15 ini diupayakan untuk anggaran 2024 dan 2025. Siap. Berarti aspirasi itu emang gak jauh-jauh dari infrastruktur ya Pak Haji ya? Yeah. Di jalan, drainase gitu kan, mungkin menjadi PR juga nih Pak Haji nih. Yeah. Oke deh, tapi ini kan reses terakhir ya di tahun 2023 dan mungkin ini juga detik-detik Pak Haji Marta nih sebagai anggota dewan di periode pertama ya. Periode pertama, karena kan kita udah tinggal menghitung bulan lagi untuk menyambut pileg di tahun 2024 nih guys. Yeah. Nah, ini kalau boleh diulas nih Pak Haji nih, selama satu periode ini kira-kira aspirasi apa aja sih yang sudah berhasil Pak Haji Marta realisasikan gitu kan, daripada harapan yang diungkapkan oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah selama 4 tahun yang saya sudah jalankan di anggota dewan, khususnya kemarin saya memang duduk di Komisi 1 dan juga sebagai wakil anggota BK, wakil BK Badan Kehormatan Dewan. Aspirasi yang saya sudah berikan ke masyarakat itu ada 14 RW yang sudah terrealisasi. Di antaranya di Kelurahan Bintara, Bintara Jaya, Keranji, Jaka Sampurna, ya, dan Kota Baru. Di kecamatan ada 5 kelurahan. Semua kelurahan ini walaupun tidak semua RW yang sudah kami berikan aspirasi itu alhamdulillah sudah tersampaikan semua dari 5 kelurahan yang ada. Cuma tinggal tergantung volumenya. Ada yang banyakan, ada yang sedikatan. Tapi dari 5 kelurahan ini, alhamdulillah RW-nya sudah ada yang mendapatkan aspirasi dan bahkan sudah dinikmati oleh masyarakat. Di antaranya pengaspalan jalan
saluran air, lampu penerangan, dan juga kantor sekretariat RW. Nah, itu yang sudah terrealisasi ya Pak Ya, Haji? sudah terrealisasi. Udah lumayan banyak nih di satu periode ini nih. Berarti nanti lanjut lagi nih Pak Haji nih. Ya, insya Allah ya. Mohon Oke deh. doanya aja supaya lolos lagi 2024. Nah, itu dia guys. Nah, Pak Haji, apa namanya? Ini kan karena memang Pak Haji kan akan menyalonkan lagi di Pileg Kota Bekasi tahun depan. Ya. Tapi insya Allah. kira-kira ada PR terbesar apa sih yang sampai saat ini mungkin belum Pak Haji realisasikan daripada aspirasi masyarakat yang menjadi tekad nih bahwa nanti Pak Haji ini harus jadi lagi di 2024? PR terbesarnya gitu. Kalau PR terbesarnya sebenarnya tidak ada ya. Karena PR-nya ini standar-standar aja, karena ini memang hal yang biasa, seperti artinya kebutuhan masyarakatnya itu yang seperti jalan, terus juga saluran air, ya, dan juga kebutuhan gedung-gedung sekretariat, ya, diantaranya sekretariat RW, sekretariat RT, itu yang perlu kita prioritaskan karena memang sekarang ini semakin padatnya masyarakat itu semakin dibutuhkan kantor-kantor sekretariat dan tempat untuk pelayanan masyarakat, ya, itu yang sangat kami utamakan di dalam lingkungan ini agar masyarakat bisa menikmati upaya kita selaku wakil rakyat yang ada di Dapil 5 ini benar-benar artinya kita perjuangkan dan terlihat oleh masyarakat bahwa kita kerja, bahwa kita itu kerja nyata, bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh warga sehingga ada nilai plusnya terhadap dewan yang memperjuangkan pembangunan tersebut. Itu harapan saya. Siap. Mungkin nggak ada PR terbesar karena emang udah terrealisasi semua ya Pak Haji ya. Ya. Oke deh. Nah, berbicara tentang persiapan di Pileg 2024 ya Pak Haji ya. Ya. Ini kan di Kota Bekasi sendiri kan memang ada perubahan dapil. Ya. Nah, Pak Haji kan termasuk salah satu yang terdampak nih ya di Ya. Dapil 5 ini ya. Sebelumnya kan dapilnya itu ada di Medan Satria dan Bekasi Barat. Bekasi Barat. Nah, sekarang berubah menjadi Bekasi Utara. Enggak, Bekasi Barat dan Pondok Bekasi Gede. Barat dan Pondok Gede. Iya. Nah, ini kira-kira apa namanya tahun sebelumnya Pak Haji? Maksudnya di periode itu target suara berapa? Nah, terus karena dapil ini berubah, kira-kira ada usaha apa nih biar suara itu mungkin bisa bertahan, biar Pak Haji ini bisa duduk lagi? Iya. Atau usaha apa nih, effort apa nih yang akan Pak Haji lakukan dalam menghadapi perubahan dapil di Kota Bekasi ini? Ya, terima kasih. Perubahan dapil itu hal yang biasa. Itu adalah sudah menjadi keputusan KPU pusat, ya, yang tidak bisa kita tolak dan kita tidak bisa menghela. Tetap kita lakukan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan KPU. Namun barangkali yang menjadi apa yang ditanyakan tadi oleh Mbak Mega, prioritas yang saya utamakan itu adalah kita door to door datang ke warga, menyapa warga dan silaturahmi ke warga, ya, dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan warga yang sifatnya kita pertemuan, ya, termasuk tokoh-tokoh dan juga kader, terus juga majelis taklim, ya, itu perlu kita sapa dan perlu kita sambangi untuk artinya pertama dikenal, kemudian kita bersilaturahmi, ya, kepada masyarakat. Saya tidak tidak menjadi beban, walaupun dapil ini berubah menjadi Bekasi Barat dan Medan Satria, Bekasi Barat dan Pondok Gede. Tapi memang itu sebagai tantangan besar buat saya. Namun saya tidak putus asa dan tetap berjuang keras untuk meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Karena dapil 5 ini kan kita memang artinya ada 10 kursi yang disediakan, ya. Namun barangkali ada 2 incumbent saya dengan Faisal. Nah, kemungkinan kenapa Faisalnya juga tinggal di Pondok Gede, saya tinggal di Bekasi Barat. Jadi kita bersama-sama mencari suara yang sebanyak-banyaknya agar di dapil 5 ini mendapat 2 kursi kalau bisa lebih. Jadi 3 kursi. Karena target kita itu adalah 12 kursi Kota Bekasi ini supaya dapat, ya. Nah, bagaimana caranya supaya mendapat 12 kursi? Semua anggota dewan caleg sebanyak 50 orang ini bergabung bergandeng tangan untuk mencari suara Golkar yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi tetap optimis ya walaupun Optimis. dapil apa namanya berubah nih Pak. Nggak masalah.
Tapi itu tadi ya, apa mungkin kalau untuk Pak Haji sendiri ibaratkan mah di Bekasi Barat nih udah aman ya. Ya. Tinggal ke Pondok Gedenya nih. Tapi untuk target suara kira-kira berapa nih Pak Haji untuk tahun besok nih? Untuk target suara saya, Untuk maksudnya? pribadi ya. Untuk pribadi. Ya, saya sih berusaha mudah-mudahan suara saya bisa di atas 14 ribuan. 14.000. Kalau tahun sebelumnya berapa Ji? Tahun sebelumnya ya, waktu itu kan 2019 saya belum punya aspirasi, baru nyalek. Ya 6 ribuan. 6.000. Tapi pada akhirnya bisa duduk ya. Tapi pada waktu itu dapat 6 ribu, saya belum punya aspirasi. Baru hanya jual janji. Tapi sekarang alhamdulillah janji-janji saya dengan warga 2019 sudah terbukti. Sudah terkabulkan. Jadi kita sudah kerja nyata dan bukti nyata sudah dinikmati oleh masyarakat. Berarti makin optimis nih. Makin Karena optimis. udah sudah direalisasikan, udah ada bukti nyata juga nih guys. Luar Ya. biasa. Oke deh. Nah, ini kan juga tadi kan Pak Haji ini kan belum lama ya diamanahkan menjadi ketua fraksi Ya. di DPRD. Nah, kira-kira harapannya apa nih ke depan nih? Sebagai ketua fraksi di DPR Kota Bekasi terutama untuk Golkar. Harapan saya sebagai ketua fraksi yang pertama kekompakan ya. Kekompakan dari seluruh elemen kader Golkar yang ada di Kota Bekasi, terutama fraksi. Ini harus ada kekompakan dan kebersamaan untuk menuai suara Golkar. Yang kedua, saya akan berusaha untuk mengoptimalkan daripada kader-kader yang ada, bekerja sama dengan DPD untuk merekrut daripada kader-kader yang jujur, tegak lurus, sehingga bisa membantu mencari suara, mencari hak pilih yang bisa mendukung Partai Golkar. Siap. Itu harapannya ya, Pak Haji, Harapan saya ya itu tadi, fraksi Golkar itu bisa mendapat 12 kursi ya. Kalau sekarang yang ada kan cuma 8 kursi. Kita berusaha menambah 4 kursi lagi ke depan. Optimis nih. Ya. Oke deh, terakhir nih Pak Haji closing statement, karena kan kita memang udah tinggal hitungan bulan lagi ya menyambut pemilu ya. Apalagi kan ini untuk pileg dan pilpres ini kan serentak gitu ya Pak Haji. Ya. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan terhadap warga masyarakat khususnya ya dalam menghadapi pemilu besok nih? Nah terus kan gini Pak Haji ini kan juga sebagai mantan birokrat ya, mantan pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Nah ini juga kira-kira ada pesan nggak sih? Sekarang kan Pak Haji ini kan sebagai politisi, sebagai anggota legislatif, pesan untuk para ASN mungkin ya dalam menjaga netralitas untuk pemilu besok. Tapi mungkin pesannya juga untuk warga masyarakat dalam menghadapi pemilu itu sendiri. Ya, kami sih berharap kepada seluruh masyarakat, baik itu petugas TPS maupun kader maupun ini, ayo sama-sama kita bergandeng tangan mensukseskan pemilu 2024 ini dengan baik, dengan jelas, dengan administrasi yang bagus, ya. Kita berkolaborasi semua elemen-elemen yang ada antara masyarakat dengan petugas TPS, ya, dan seluruh kekuatan masyarakat yang ada di wilayah. Ayo sama-sama kita bergandeng tangan untuk menyukseskan pemilu dengan pemilu damai. Karena belum lama ini kami seluruh partai yang ada di Kota Bekasi itu sudah mengadakan komit terhadap seluruh partai adalah untuk pemilu damai 2024. Maka itu saya harapkan seluruh masyarakat juga mengetahui bahwa kita adalah seluruh partai ini sudah komit, artinya pemilu damai 2024 ini agar benar-benar terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin yang baik, yang cerdas, yang bisa membantu masyarakat di wilayahnya masing-masing. Oke, siap. Untuk ASN nih Pak Haji. Ya, kalau untuk ASN kan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Siap. Ya, ASN itu harus mengikuti peraturan daerah yang ada. Ya, jangan kita melanggar undang-undang dan peraturan. Itu menjadi resiko pada ASN. Siap. Oke deh, mungkin itu aja ya guys ya perbincangan kita malam hari ini bersama dengan Pak Haji Marta selaku anggota DPRD Kota Bekasi dari
fraksi Golkar. So terima kasih nih Pak Haji untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Meka. Oke, semoga bisa menambah informasi bagi kawan-kawan rujuk dimanapun kalian berada. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Haji Marta. So jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk tadi. So Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.